Sebuah insiden mengejutkan mengungkap celah keamanan dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Seorang jurnalis secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup obrolan sinyal yang berisi pejabat tinggi AS. Di mana dalam grup itu mereka tengah membahas strategi serangan terhadap kelompok Houthi Yaman. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi, keamanan komunikasi, dan kepatuhan terhadap aturan pemerintahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pejabat tinggi pemerintahan Donald Trump tak sengaja menyertakan seorang jurnalis dalam diskusi rahasia mengenai serangan terhadap Houthi Yaman. Insiden ini pertama kali diungkap oleh Jeffrey Goldberg, pemimpin redaksi The Atlantic, yang mendapati dirinya ditambahkan ke grup obrolan sinyal tempat para pejabat AS membahas rencana serangan. Awalnya, Goldberg menerima pesan dari seseorang yang mengaku sebagai penasihat keamanan nasional Trump, Michael Waltz. Setelah menerima undangan ke grup yang berisi 18 pejabat senior, ia terkejut menemukan obrolan itu melibatkan sejumlah tokoh penting. Mereka termasuk Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, Wakil Presiden AS J.D. Vance, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Dalam grup ini, para pejabat mendiskusikan keputusan strategis dan dampak serangan terhadap Houthi. Mereka membahas apakah serangan ini lebih menguntungkan bagi AS atau justru lebih banyak menguntungkan Eropa. Vance awalnya mengusulkan penundaan serangan demi mempertimbangkan opini publik dan dampak ekonomi. Tapi, Hegseth menolak dengan alasan penundaan itu justru meningkatkan risiko kebocoran informasi atau intervensi Israel. Dalam diskusi ini, seorang pejabat lain yang diduga adalah penasihat keamanan dalam negeri Trump, Stephen Miller, menegaskan Trump telah menyetujui serangan tersebut. Ia juga menyebut AS akan menegosiasikan manfaat ekonomi dengan Eropa dan Mesir sebagai imbalan atas tindakan militer ini. Setelah serangan benar-benar terjadi pada 15 Maret 2025, Goldberg semakin yakin bahwa obrolan tersebut asli. Pasalnya, ia melihat para pejabat dalam grup berbagi emoji AS, api, dan otot bisep yang menunjukkan kepuasan mereka atas keberhasilan serangan. Namun Goldberg kemudian keluar dari grup setelah menyadari risiko keamanannya. Goldberg mempertanyakan mengapa pejabat tinggi mendiskusikan rencana perang melalui aplikasi pesan instan seperti Signal yang meski terenkripsi, tetap berisiko keamanan jika ponsel mereka hilang atau diretas. Selain itu, penggunaan Signal menimbulkan pertanyaan hukum terkait transparansi dan kepatuhan terhadap undang-undang pencatatan publik. Sebab, pesan dalam aplikasi itu bisa diatur untuk terhapus otomatis. Menurut aturan, semua komunikasi terkait tindakan resmi pemerintah harus disimpan sebagai dokumen resmi. Ia pun melaporkan kebocoran ini kepada Gedung Putih. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa obrolan itu tampaknya asli dan sedang dilakukan penyelidikan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hedges, menyatakan mereka sedang menyelidiki bagaimana nomor Goldberg bisa dimasukkan ke dalam grup tersebut. Beberapa anggota Kongres terutama dari Partai Demokrat menyerukan penyelidikan karena insiden ini dianggap pelanggaran besar terhadap standar keamanan nasional. Trump sendiri menanggapi insiden ini dengan sikap defensif. Ia menyatakan tidak tahu apapun soal kebocoran tersebut dan memilih mengkritik The Atlantic sebagai media yang tidak kredibel. I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? Namun para pengamat menilai insiden ini mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan informasi rahasia di pemerintahan Trump. Insiden itu juga memicu kekhawatiran lebih lanjut soal bagaimana keputusan militer dibuat serta dibagikan di antara pejabat tinggi. Atas insiden ini, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth buka suara. Hegseth menepis tuduhan tersebut dan menyalahkan media yang menyebut dirinya telah membagikan rencana militer dengan cara seperti itu. Ia bahkan mendiskreditkan pimpinan The Atlantic, menyebut Goldberg sebagai penipu tanpa menjelaskan mengapa aplikasi Signal digunakan untuk membahas sesuatu yang sensitif. You're talking about a deceitful and highly discredited
so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again. I've heard I was characterized. Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that. Thank you. Appreciate it. Hegseth pun menghadapi tekanan dari anggota Kongres dari kedua partai yang menuntut kejelasan terkait insiden ini. Kebocoran informasi terkait rencana militer AS menunjukkan kecerobohan pejabat AS dalam menjaga keamanan komunikasi. Belum ada kejelasan siapakah yang ada di dalam obrolan itu. Namun beberapa pejabat AS termasuk Trump telah menepis tuduhan tersebut. Apakah orang-orang yang berada dalam obrolan itu memang pejabat AS yang disebutkan Goldberg? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.